Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudara-saudari di seluruh penjuru dunia yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau mengajak seluruh umat beriman akan Kristus harus bertindak tegas terhadap Ustadz Yahya Walloni. Saya memberi judul permenungan kita kali ini adalah Tangkap dan Eksekusi Bapak Ustadz Yahya Walloni. Mungkin terasa sangat keras, sadis atas kata-kata saya ini. Tetapi kalau seandainya kita tidak pernah bersuara, sampai kapan Bapak Ustadz Yahya Walloni berkoar-koar, berteriak dengan alasan yang tidak mendasar, yang menyakitkan hati para pengikut Kristus. Padahal saudara Yahya Walloni harus menyadari bahwa Anda adalah seorang mualaf. Apakah betul Anda mualaf dan menjadi pengikut agama Islam secara benar, atau mualaf-mualafan? Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, belakangan ini Pendeta Yahya Walloni berkoar-koar lagi dengan bahasa yang sangat miris. Bagi kita sebagai manusia, hal ini sangat menyedihkan. Pertama, beliau mengatakan bahwa kitab Kristen itu palsu. Anda menyebut Kristen berarti tercakup di dalamnya adalah agama Katolik dan agama Protestan. Kami, agama Katolik, mengimani bahwa sesungguhnya kitab kami itu adalah kudus. Mengapa disebut kitab kudus? Karena berisikan ajaran-ajaran firman-firman Tuhan yang menguduskan hidup manusia. Mengapa dia disebut kitab suci? Karena kitab itu berisikan petua-petua yang berasal dari Tuhan dan siap menyucikan semua yang membaca, mendengar, dan menghayatinya. Dan dalam agama Protestan, mereka juga sama mengakui bahwa kitab suci yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kudus, adalah suci, dengan pola paham yang seperti saya gambarkan. Sekali lagi, agama Katolik mengakui kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru, dan di tengah-tengahnya ada Deuterokanonik yang semuanya itu memiliki originalitas imani yang bersifat kudus. Saya yakin Bapak Ustadz Yahya Walloni tahu sejarah awal dan siapa saja yang menuliskan kitab suci itu. Secara gamblang saya mau mengatakan bahwa kami yang mempelajari tentang kitab suci adalah ditulis oleh orang-orang yang dibawa ilham Roh Kudus memaparkan kenyataan iman yang bicara tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ustadz Walloni mengatakan, saya bukan mengatakan Bible Kristen itu fiksi. Bible Kristen itu palsu. Mengerti tidak Anda dengan kata palsu dan asli? Itu adalah inspirasi Allah melalui tuntunan Roh Kudus kepada orang-orang tertentu yang merancang dan menulis dengan memakai referensi yang sangat ilmiah. Memang Anda mengatakan, memang begitu fakta ilmiah, kajian ilmiah yang Anda paparkan. Anda itu tamatan apa sih sebetulnya?
Dalam agama Katolik itu kami memiliki profesor, doktor, magister, sarjana yang bicara, belajar, mendalami kitab suci secara khusus, mulai dari tingkat seminari menengah 4 tahun, seminari tinggi 6 sampai 7 tahun, setelah itu dia mengambil doktoral 4 tahun. Berapa belas tahun kami mempelajari semuanya itu. Anda yang saat ini mengatakan mualaf dengan dakwaanmu yang penuh dengan sinisme, sungguh sangat menyakitkan. Dan saudara menyampaikannya itu melalui video ceramahmu yang tayang di kanal YouTube Tridatu, seperti dilihat pada Minggu 28 Maret 2021. Dan Anda pun mengatakan, saya mempersilakan kepada siapapun pihak yang ingin melaporkannya ke Mabes Polri terkait ucapannya tersebut. Waduh, luar biasa. Pergi lapor polisi sana, lapor Mabes. Ini Bible palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri, biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau masuk neraka. Tidak ada urusan, tegasnya. Sadis luar biasa bahasa Ustadz Yahya Walloni ini. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, setelah dunia dihebohkan dengan pernyataan yang meratakan Bible Kristen atau kitab suci agama Kristiani itu palsu, Anda belakangan juga mengatakan bahwa sesungguhnya Anda suatu kesempatan melihat kursi yang memiliki bahan dasarnya adalah kayu jati, dan Anda mengatakan, saya tidak mau duduk pakai kursi gereja. Semakin menunjukkan kebodohanmu, kekonyolanmu, saudara Ustadz Yahya Walloni. Anda dalam YouTube yang diberi judul pesan penting Ustadz Yahya Walloni jelang Ramadan 2021 itu tidak dijelaskan alasan kursi yang diduduki Yahya disebut kursi gereja. Pada video tepatnya di menit 25 dan 26 itu, Yahya meminta kepada panitia untuk mengganti kursi gereja ke kursi Islam. Berikut pernyataan Yahya yang dikutip FIFA pada Jumat 16 April 2021. Bahasamu demikian, saudara Ustadz Yahya Walloni. Supaya cepat saya ceramah begini, ini meja ini, kayu jati meja ini, katanya sambil mengetuk-ngetuk meja, angkat ini, kursi gereja ini, ganti kursi Islam, ujar Yahya Walloni. Dari pantauan FIFA yang disebut Yahya Walloni sebagai kursi gereja di video tersebut bentuknya seperti sofa yang biasa ditaruh di ruang tamu rumah pada umumnya. Bentuknya besar, namun hanya muat untuk duduk satu orang saja. Kemudian yang disebut oleh Yahya sebagai kursi Islam dalam video itu juga berbentuk kursi kayu yang memang secara ukuran lebih kecil. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya pribadi sebagai seorang pastor bertanya, Ustadz Yahya Walloni itu pendidikanmu sampai tingkatan mana? Anda itu memiliki latar belakang pendidikanmu berbasik apa? Anda mualaf, lalu Anda masuk agama Islam dengan ceramah-ceramahmu yang sangat menyedihkan dan menggetarkan, membuat hati ini pilu rasanya. Oleh karena itu, di akhir YouTube ini saya menyerukan seluruh umat Kristiani, bila perlu, laporkanlah kepada pihak yang berwajib, baik di tingkat kepolisian, baik di tingkat MUI, Majelis Ulama Indonesia, supaya dengan segera
menangkap dan mengeksekusi Ustadz Yahya Walloni. Saya meminjam istilah kitab suci. Dia mengatakan apa yang tidak dia ketahui. Oleh karena itu, tangkaplah dia, salibkan dia, dan semoga dia bertobat. Demikian pemaparan saya dan pesan-pesan saya. Selamat menikmatinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.